Shalom salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apakah Alkitab ambigu. Sebelum kita menjawab pertanyaan apakah ada hal-hal dalam Alkitab yang ambigu, mari kita tetapkan apa itu Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang diilhami dan berguna untuk mengajar, menegur, mengoreksi, dan melatih dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Sebagai firman Allah, Alkitab adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, dan hidup dan aktif, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Kita dapat mempercayai apa yang dikatakan Alkitab dan mempercayai apa yang diklaimnya. Ya, ada beberapa hal dalam Alkitab yang ambigu, namun karena Alkitab adalah firman Allah, ambiguitas itu disengaja. Penting untuk dicatat, dalam Alkitab sangat jelas tentang hal-hal yang penting untuk keselamatan. Misalnya, Alkitab jelas dalam ajarannya bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Kristus, bukan oleh perbuatan baik kita. Efesus 2:8-9. Demikian pula, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1, Kolose 2 ayat yang ke-9, dan bahwa dia telah ada sejak kekekalan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ketiga. Alkitab juga memberikan kejelasan tentang hal-hal penting seperti sifat Tuhan, keberdosaan manusia, tanggung jawab kita kepada Tuhan, dan banyak lagi. Kata ambigu berarti memiliki lebih dari satu makna atau terbuka untuk berbagai penafsiran. Jika suatu pernyataan ambigu itu dapat dipahami dengan cara yang berbeda, dengan definisi itu ada beberapa hal dalam Alkitab yang ambigu karena kurangnya detail. Misalnya, siapakah anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai ke 4? Seberapa sering Yesus mengharapkan para pengikutnya untuk merayakan perjamuan kudus? 1 Korintus 11 ayat 26 hanya mengatakan setiap kali. Jadi ya, ada beberapa hal dalam Alkitab yang ambigu, bahkan Rasul Petrus mengakui ada beberapa hal yang sulit dipahami. Dalam Alkitab, 2 Petrus 3:16, penulis kitab Ibrani membedakan antara susu dan makanan keras. Ibrani 5:12, Paulus berbicara tentang perkara-perkara Allah yang dalam. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Yang penting, bagian-bagian Alkitab yang ambigu tidak pernah membahas tentang hal-hal yang penting untuk keselamatan. Mempercayai bahwa ada anak Allah dalam Kejadian 6 adalah malaikat yang jatuh tidak ada hubungannya dengan keselamatan seseorang. Allah juga tidak akan memberikan atau menahan keselamatan berdasarkan seberapa sering seseorang menerima komuni. Keselamatan kita sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab dengan jelas semata-mata merupakan anugerah dari Allah. Sebagai respon terhadap iman kepada Kristus, untuk alasan apapun Allah telah mengizinkan beberapa hal dalam firman-Nya menjadi ambigu, baik untuk tidak mendapat hal tersebut menjadi lebih jelas. Ia telah memberi kita banyak informasi dan sebagian besar sangat jelas. Ketika kita menemukan bagian yang lebih ambigu daripada yang kita inginkan, kita harus belajar lebih banyak dan akhirnya berserah kepada hikmat dan kedaulatan Allah. Ketika mendiskusikan hal-hal yang tidak jelas dengan orang lain, penting untuk bersikap sesuai dengan kitab Injil Kristus. Filipi 1 ayat 27. Orang Kristen harus mendekati percakapan seperti itu dengan cara yang penuh kasih dan hormat, mengingat bahwa ada berbagai penafsiran yang mungkin, memanggil nama, komentar yang meremehkan, dan gosip yang tidak memiliki tempat pada dalam dialog kita. Ketika mendiskusikan hal-hal yang tidak jelas dengan orang yang tidak percaya, orang Kristen harus mengakui ambiguitas tersebut dan mendorong mereka untuk mempelajari masalah tersebut sendiri. Dengan demikian terlibat langsung dengan firman Tuhan. Pada akhirnya, semua yang kita lakukan seharusnya untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 14 mengatakan, hendaklah semua yang kamu lakukan di dalam kasih. Dan 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, karena itu jika engkau makan atau engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Shalom, salam podcast eksposisi.